Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Yuyun. Nah, untuk video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai poin-poin yang harus kita perhatikan dalam mencari lowongan kerja di Jepang. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, yaitu poin deskripsi pekerjaan dan persyaratan. Nah, dalam suatu lowongan pekerjaan, posisi dan status harus tertulis dengan jelas. Juga dilihat persyaratannya, apakah sudah sesuai dengan keahlian kita, apakah sudah sesuai dengan minat, dan apakah sudah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu, untuk kontak dan darah hubungnya, itu harus bisa dihubungi. Lalu, untuk tugas dan jam kerjanya juga harus jelas. Dan yang tidak kalah pentingnya, lokasi perusahaan pun harus jelas. Berikut adalah contoh lowongan pekerjaan di Jepang yang saya lihat akhir-akhir ini. Coba diperhatikan, saya rasa ini salah satu contoh lowongan pekerjaan yang sangat baik ya. Statusnya jelas, deskripsi pekerjaannya jelas, lokasi perusahaannya juga tertera, dan persyaratan-persyaratannya juga lengkap. Mereka hanya menerima yang sekian. Nah, perlu diketahui bahwa biasanya gaji yang tertera di lowongan pekerjaan di Jepang adalah gaji tahunan, dan itu merupakan gaji kotor, bukan gaji bersih atau gaji net. Biasanya gaji tahunan ini juga termasuk bonus. Nah, berapa sih bonusnya? Nah, bonusnya ini terkadang tertulis juga di suatu lowongan pekerjaan. Nah, ini adalah contoh perhitungan gaji tahunan di Jepang. Contoh, per tahunnya tertulis 2,8 juta yen. Lalu bonusnya adalah 2 kali gaji dalam setahun. Berarti per bulannya itu adalah 200.000 yen, bukan 233.000 yen. Gaji kotornya itu adalah 200.000, akan tetapi setelah dipotong pajak dan asuransi, potongannya sebesar 20 sampai dengan 25%, maka gaji bersih yang didapat sekitar 160.000 sampai dengan 170.000 yen. Kurang lebih seperti ini perhitungannya. Ketiga, ini adalah poin fasilitas dan tunjangan. Nah, fasilitas dan tunjangan ini sangat amat beragam dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Ada tunjangan transportasi, ada tempat tinggal, ada lembur, jasa, ada kualifikasi, tunjangan kehadiran, profesi, dan lain-lainnya. Biasanya untuk tunjangan transportasi ini wajib ditanggung oleh perusahaan. Lalu untuk tunjangan lembur ini ada yang lembur tetap dan tidak tetap. Biasanya tunjangan lembur tetap itu bisa dimasukkan ke dalam gaji pokok. Jadi misalnya untuk gaji pokoknya sebulan 150.000, dan untuk lembur tetapnya adalah 20 jam dan dibayarkan sebesar 30.000 yen. Dengan demikian total gaji pokoknya adalah 180.000 yen. Lalu ada juga tunjangan jasa atau uang jasa yang diberikan saat berhenti bekerja. Ini biasanya diberikan oleh perusahaan setelah 3 atau 5 tahun bekerja.
minimal 3 tahun bekerja. Namun ada juga perusahaan yang tidak memberikan sama sekali, karena ini sifatnya tidak wajib dan tidak ada undang-undangnya di Jepang. Lalu ada juga tunjangan kualifikasi. Ada juga tunjangan kehadiran jika selama 1 bulan kita tidak pernah bolos atau tidak pernah sakit, tidak pernah izin. Lalu ada juga tunjangan profesi dan lain-lainnya. Semuanya ini mengikuti peraturan perusahaan. Apakah perusahaan akan memberikan atau tidak, ini wajib kita tanyakan. Poin berikutnya adalah hari libur atau hari cuti. Biasanya di Jepang, hari libur itu adalah hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Untuk totalnya adalah 122 hari. Ditambah cuti tahunan 10 hari. Jadi, total yang bisa kita dapatkan adalah sekitar 132 hari. Akan tetapi perlu dipastikan juga apakah Sabtu atau Minggu libur. Ada kalanya perusahaan yang mewajibkan dalam sebulan 1 atau 2 kali Sabtu harus masuk. Lalu apakah tanggal merah benar-benar libur atau mengikuti shift yang ada? Apakah ada cuti bersama? Apakah ada cuti berbayar? Cuti berbayar ini maksudnya adalah cuti tahunan yang di atas ya. Lalu apakah diperbolehkan mengambil cuti tidak berbayar? Jika boleh, berapa tahun setelah bekerja? Apakah ada cuti menikah, cuti melahirkan, dan lain-lain? Nah, ini adalah contoh kalender di tempat kerja saya. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini Yasuminya, hari liburnya adalah 110 hari. Ini adalah hari libur tanggal merah ditambah hari Sabtu ditambah hari Minggu. Akan tetapi dalam 1 bulan hari Sabtu saya wajib masuk 1 kali. Oleh karena itu di sini tertulis 12 kali dalam setahun hari Sabtu saya harus masuk. Ini jika digabungkan dengan tanggal merah dan hari Minggu, maka totalnya adalah 122 hari. Lalu poin-poin lainnya yang perlu diperhatikan dalam mencari pekerjaan di Jepang. Yang pertama adalah mengenai kebebasan dalam beribadah. Banyak sekali perusahaan Jepang yang menganggap, oh Anda memakai hijab silakan, tapi di jam kerja pada saat di perusahaan tolong dibuka ya. Nah, ini harus dipastikan benar-benar apakah boleh berhijab, lalu apakah boleh sholat di dalam perusahaan. Biasanya jika ada ruangan yang kosong, kita diperbolehkan untuk sholat di ruangan tersebut, atau di ruang server, atau di ruang ganti baju, atau di ruang kosong lainnya. Lalu berikutnya mengenai keikutsertaan dalam asuransi sosial atau shakai hoken. Kenapa ini penting? Karena jika perusahaan mendaftarkan kita ke asuransi sosial, berarti perusahaan ikut membayarkan 50% biaya asuransi sosial kita. Jika tidak, maka kita yang akan menanggung seluruh biayanya. Nah, asuransi sosial ini sangat amat mahal sekali. Potongannya dalam setiap bulan itu bisa mencapai 30 sampai dengan 40.000 yen. Akan tetapi yang disetorkan oleh perusahaan ke pemerintah Jepang itu adalah 2 kali lipatnya. Coba bayangkan kalau mereka tidak mendaftarkan kita ke dalam
asuransi sosial, berarti kita harus membayarkan sekitar 60 sampai dengan 80 ribu yen per bulan, itu dari gaji kita. Saya rasa sayang sekali ya uang sebesar itu hanya untuk membayarkan asuransi sosial. Oleh karena itu, tolong pastikan kembali ke perusahaannya apakah diikutsertakan atau tidak. Lalu, mengenai transparansi keuangan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, gaji yang biasanya ditawarkan oleh perusahaan Jepang itu biasanya gaji kotor, bukan gaji bersih. Nah, kita sebagai calon pekerja jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu untuk meminta perhitungan gaji bersih kita. Perusahaan yang baik tidak akan menolak. Mereka akan dengan senang hati memberitahukan kita berapa gaji bersih yang akan kita terima seandainya kita bekerja di tempat mereka. Ini tidak hanya berlaku pada saat mencari kerja di Jepang saja ya, dimanapun. Pada saat saya bekerja di Cina pun, atau pada saat saya bekerja di Thailand pun, saya selalu minta perhitungan gaji bersih saya. Gaji kotornya berapa, gaji bersihnya berapa. Dengan ini, saya yakin saya bisa hidup atau dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dengan gaji saya. Jangan sampai tergiur dengan gaji yang tinggi ya. Seperti yang kita ketahui bersama, potongan-potongan pajak dan asuransi di Jepang itu hampir 1/4 gaji kita. Jadi jangan ragu, mintalah simulasi perhitungan gaji kotor dan gaji bersih kepada calon employer kita. Nah, poin berikutnya adalah mengenai kredibilitas perusahaan. Maksudnya di sini adalah kita bisa mencari tahu perusahaan yang akan kita masuki itu perusahaan yang bagaimana sih? Apakah ini perusahaan yang besar, perusahaan yang baik, yang pernah meng-hire orang asing sebelumnya, produknya apa, solidkah perusahaannya, sudah berapa lama berdiri, dan lain-lain. Lalu, yang terakhir adalah mengenai kejelasan surat kontrak. Nah, surat kontrak inilah yang biasanya menjadi awal mula keluhan-keluhan para pendatang yang baru datang di Jepang. Kenapa pada saat mereka mulai masuk perusahaan di hari pertama, mereka langsung disodorkan oleh surat kontrak, tetapi isi kontrak kerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati atau yang dibicarakan pada saat interview. Nah, kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, lebih baik segera dibicarakan ke pihak perusahaan. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika sebelumnya kita lebih berhati-hati. Sebelum kita berangkat ke Jepang, kita pastikan segala sesuatunya. Kita minta surat kontraknya, kita baca baik-baik, baru kita tanda tangani. Terakhir, saya ingin memberikan beberapa tips untuk menjalani interview. Sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan tips bagaimana cara menjawab pertanyaan, bagaimana cara menjawab yang baik, lalu template-template apa saja sih yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukan seperti itu ya. Saya tidak ingin memberikan tips-tips secara teknis seperti demikian, karena sebenarnya sudah banyak rekan-rekan lain, bisa dicari juga di YouTube ini, yang akan membagikan pengalamannya. Tips yang akan saya berikan ini adalah tips yang bisa
diterapkan di segala macam interview, baik itu interview dengan perusahaan Jepang ataupun dengan perusahaan asing lainnya ataupun dengan perusahaan lokal di Indonesia sendiri. Yang pertama adalah tenangkan diri. Kita harus tenang dan fokus. Lalu yang kedua, tubuh kita harus tegak namun sopan. Bisa dilihat gambar di samping. Bisa dilihat gambar di samping, ini adalah posisi duduk pada saat interview yang terbaik menurut saya. Lalu, jika diminta untuk memperkenalkan diri, gunakanlah bahasa Jepang. Jika bisa, jika tidak pun, biasanya nanti akan ada seorang juru bahasa yang akan menerjemahkan. Berikutnya, jawablah pertanyaan dengan jujur dan lugas. Maksudnya apa? Tidak usah berbohong, tidak usah melebih-lebihkan, jujur saja dan lugas, tanpa banyak embel-embel ini itu. Hilangkan hal-hal yang tidak penting. Lugas di sini maksudnya adalah singkat, padat, dan jelas. Jadi suara kita harus jelas, jawaban kita harus singkat, namun padat dan berisi. Berikutnya, pada saat kita berbicara, tidak merendahkan diri atau meninggikan diri. Kita harus berada di tengah-tengah. Jika kita menyebutkan suatu kelebihan kita, kita juga harus menyebutkan suatu kekurangan kita. Atur keseimbangan tersebut. Inilah yang sebenarnya dicari oleh para interviewer. Lalu, jika Anda diberikan kesempatan untuk bertanya, tanyalah apapun itu. Jika Anda diberikan kesempatan untuk bertanya namun Anda tidak ada pertanyaan, maka akan dianggap pasif sekali dan tidak aktif. Interviewer akan berpikir, oh, kandidat ini tidak memiliki visi dan misi ke depan, tidak memiliki rasa keingintahuan. Dengan demikian, tidak terlalu berminat bergabung dengan perusahaan saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika penasaran dengan benefit-benefit apa saja yang akan diberikan ataupun berapa jumlah gaji yang akan ditawarkan, jangan ditanyakan di awal-awal interview. Sisakan topik mengenai keuangan ini di akhir wawancara. Terakhir, tips dari saya, jangan lupa tersenyum. Saya harap semuanya yang ingin menjalani interview, jangan lupa tersenyum. Sekian tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.